2, 3, come on! Hari ini temanya kekudusan. Dasar ayat yang akan dipakai adalah dari kitab Imamat. Ya, Imamat 20 ayat 26. Ya, sebelum bahas ayat ini sebenarnya Imamat itu kalau misalnya teman-teman yang baca Alkitab pasti tahu. Ya, namanya kitab Imamat itu kayaknya perjalanan yang panjang, betul nggak? Ya, pokoknya kitab-kitab perjanjian lama 5 kitab pertama tuh cuman Kejadian Keluaran yang ada ceritanya kayaknya. Ya kayaknya begitu masuk bilangan, imamat, ulangan masih ada lah. Tapi biasanya bilangan sama imamat nih agak sedikit lain. Bener ya? Nanti ukuran mesbah sekian, hasta, bener gak? Ya jadi saya sempat ada satu momen, ada satu anak bahkan ketika lagi meeting dia bilang capek tahu baca imamat katanya. Ya kayak buat apa saya tahu, buat apa? Ya sampai akhirnya saya baca kitab imamat, berapa waktu yang lalu saya sempat baca di imamat 13 sampai 14. Teman-teman tahu apa isinya? Penyakit kusta. Teman-teman buat apa saya tahu? Saya bener ngeluh. Jadi saya kalau baca Alkitab itu suka lompat-lompat. Jangan ditiru. Ya karena yang paling benar adalah bacanya dari depan ke belakang. Ya jadi kadang saya baca Petrus nih. Tiba-tiba kan kadang suka di Alkitab tuh suka ada referensi ayat bener ya. Tiba-tiba referensi ayatnya ke Kejadian nih ya. Saya buka Kejadiannya gitu. Akhirnya jadi pindah ke Kejadian bacanya. Kadang suka kayak gitu. Ya satu waktu saya lagi baca kitab Imamat. Yang tentang kusta, jujur setelah berapa belas ayat saya berhenti, saya doa sama Tuhan. Tuhan rasanya saya gak kuat untuk baca lagi. Ya, saya baca, tahu dijelasin semua karakteristik penyakit kusta. Ada putih, ada bulunya, serius, kayak gitu. Ya ada bulunya, ntar begini, begitu, harus dikuduskan segala macam. Pertanyaan saya adalah buat apa saya tahu, bener gak? Buat apa kita tahu tentang penyakit kusta? Kayak gak ada gunanya, bener gak? Saya sehat-sehat aja Tuhan kayaknya. Ya, habis baca firman itu kan begitu ngeliat bintik sedikit kita panik kan. Oh kusta nggak jana nih. Iya kan? Panik kita. Bener gak? Ya jadi saya baca sampai saya nemu akhirnya di ayat 45. Teman-teman, orang-orang yang kena penyakit kusta di zaman itu. Mereka harus berpakaian compang-camping. Ya kayak gembel. Udah begitu mereka harus teriak najis. Supaya apa? Supaya orang di sekitarnya tahu bahwa dia lagi kena penyakit kusta dan kena najis. Supaya orang-orang tahu bahwa dia lagi gak kudus. Itu maksudnya. Ya kenapa? Karena semua orang yang kena penyakit kusta begitu barang bersentuhan sama orang penyakitan kusta. Berarti barang itu jadi najis. Gak tahir lagi. Ya, dan di situ saya menyadari satu hal, Tuhan bicara sama saya, Tuhan mengajarkan saya sesuatu yang luar biasa. Ya, bukankah kekristenan itu bicara tentang yang maha kudus? Turun untuk menebus yang paling najis. Supaya yang najis ini bisa tinggal dalam kekudusannya. Amin. Benar gak? Ya di situ saya, teman-teman ayatnya satu pasal 59 ayat. Ya, tapi di ayat 45 saya benar-benar nangis. Saya bertobat sama Tuhan bahwa akhirnya saya ngerti satu hal. Bahwa kekristenan tentang Sang Maha Kudus. Yang berusaha untuk menebus yang paling najis. Ya karena gak ada satupun di antara kita yang beneran kudus dan bahkan mampu untuk hidup kudus tanpa Tuhan. Nggak bisa. Ya, yang ada semakin najis bisa. Jago kita. Ya bener gak? Tapi kalau untuk hidup kudus nampaknya nggak mungkin. Nampaknya mustahil. Ya sampai akhirnya Tuhan mengajarkan saya bahwa ternyata itulah kekristenan. Bicara tentang yang maha kudus untuk menebus yang paling najis. Ya. Makanya kenapa tema kekudusan saya sempat diskusi sama Caca juga. Ini agak susah sebetulnya. Jujur apa yang akan disampaikan saya sendiri masih sedang berjuang. Jadi kita berjuang sama-sama, amin. Ya, kita berjuang sama-sama karena kekudusan ini biasa tema yang agak lain. Ya saya waktu masih di komunitas lama pengajaran kalau ngejadwalin kekudusan gak pernah saya yang sharing. Ya, saya lempar orang lain aja. Ya itu sedikit kelucuan kalau misalnya jadi yang bikin jadwal sharing sebetulnya. Ya tapi hari ini saya juga gak ngeh tahu-tahu jatuhnya di saya. Gitu ya. Tapi puji Tuhan ini yang saya dapat. Ya, kita buka sama-sama di Imamat 20 ayat 26. Boleh kita lihat sama-sama firman Tuhannya bilang apa?
Ya by the way hari ini ya saya sangat bergantung dengan media hari ini ya. Karena gak bawa laptop. Oke. Imamat 20 ayat 26 firman Tuhan bilang begini. Kuduslah kamu bagiku. Ya, ini Tuhan yang bilang. Tuhan bilang sama umat Israel, kuduslah kamu bagi Tuhan. Ya, ayat ini terdengar seperti sebuah perintah, benar gak? Tuhan memerintahkan Israel untuk apa? Kudus. Berarti ini something yang penting, setuju? Teman-teman gini, firman Tuhan akan menjadi seperti sebuah perintah buat setiap kita yang gak ngerti bahwa ada cinta di baliknya. Serius. Ya, firman Tuhan akan menjadi sebuah perintah kalau kita ngelihat Tuhan itu kayaknya pribadi yang mengerikan dan menakutkan. Ya, tapi kalau kita melihat dia sebagai Bapa yang baik, ya tadi kan lagunya, bener ya, worship yang terakhir. Ya, kalau kita memandang Tuhan sebagai Bapa yang baik, kita harusnya mengerti bahwa firman ini, sekali lagi, Tuhan sedang memperlihatkan cintanya dia sama kita. Oh iya, gini teman-teman pernah jatuh cinta gak? Pernah kasmaran gak? Harusnya pernah, karena saya lihat-lihat muka-mukanya di atas 25 semua. Ya, at least pernah satu kali. Ya ketika pasangan kamu mungkin gebetan kamu lagi minta sesuatu rasanya seperti perintah atau permintaan. Ya kan? Bahkan kadang dia nggak usah dibeliin, lu beliin 2, bener nggak? Ya lagi pengen martabak nih, nggak usah dibeliin, beliin 2, bener nggak? Kadang lu melakukan sesuatu yang lebih dari yang diminta, bahkan bener nggak? Kenapa? Karena ada kasih di situ. Makanya firman Tuhan ini kekristenan akan selalu dipandang seperti sebuah perintah, seperti sebuah agama yang kaku. Saya bilang agama kalau perlu. Ya. Kepercayaan yang kaku. Kenapa? Karena kita memandang Tuhan, kita lupa untuk melihat pesan di baliknya. Bahwa ketika Tuhan berfirman, kuduslah kamu bagiku, ada maksud lain. Ketika Tuhan berfirman, kuduslah bagiku, ada alasannya. Dan kita harusnya menjaga kekudusan bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa dihargai sama Tuhan. Oke? Ini firman Tuhannya boleh dilanjutin. Firman Tuhannya bilang apa? Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Artinya begini, kita nggak bisa bersama dengan Tuhan tanpa kekudusan. Amin. Di ibadah 1 udah dibahas sama Caca. Ya, makanya kalau misalnya ada videonya nonton. Ya, kita nggak bisa bersama dengan Tuhan kalau misalnya kita nggak kudus. Makanya kenapa Tuhan pengen banget supaya kita kudus. Supaya kita jaga kekudusan. Kenapa? Karena gini, dengan kekudusan yang kita punya, kita bisa bersama dengan Tuhan. Artinya gimana? Artinya apa? Artinya ini bukan perintah. Ini permintaan Tuhan buat setiap kita. Karena sebegitu pengennya loh dia sama kita. Ya gak? Sampai yang maha kudus itu harus turun ke muka bumi ini untuk nemuin yang paling najis. Artinya kita baca pesan ini bukan sebagai sebuah perintah harusnya. Tapi sebuah surat cinta. Karena serindu itu dia pengen sama kita. Oh iya. Ya boleh tampilin lagi ayatnya. Dan ditampilin aja kalau bisa. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Teman-teman ketahuilah kekudusan itu artinya kados yang artinya terpisahkan. Ya, jadi kalau misalnya ditanya arti kekudusan adalah dipisahkan dari yang najis, terpisahkan, dimurnikan, gitu. Ya dan ketika Tuhan bilang begini bukan artinya kita jangan berteman sama orang dunia, enggak, bukan. Artinya gaya hidup kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Ya sebaliknya hidup kita harusnya serupa dengan yang di sorga, bukan yang di dunia. Ya, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu. Ingat yang memisahkan siapa? Tuhan, karena kita nggak bisa misahin diri kita sendiri. Ya, nampaknya kita nggak cukup mampu untuk menguduskan diri kita sendiri. Makanya Tuhan yang memisahkan. Tuhan yang memurnikan kita. Ya, Tuhan memisahkan dari bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Baca sama-sama. Supaya kamu menjadi milik Tuhan. Artinya gini teman-teman, kekudusan bicara tentang apa? Kerinduannya Tuhan. Supaya setiap kita bisa bersama dengan dia pada akhirnya, amin. Jadi jangan ngelihat firman ini seperti sebuah perintah. Ya, saya ambil satu ilustrasi. Boleh Rizkur bantu saya maju sama Tina. Ya gue tahu ini mendadak, memang santai aja Rizkur. Gue tahu ini mendadak. Ini cuma ilustrasi. Baru dapat di belakang.
Dan setelah saya renungkan kayaknya ini yang paling cocok untuk memperagakan. Ya karena mereka sudah menikah. Nggak apa-apa, naik aja. Tin boleh di sebelah sini, Tin? Rizkur di sebelah sini. Saya belum kenal sebelumnya ya. Namanya siapa? Nggak, canda. Oke. Teman-teman gini, kekristenan itu gini. Kalau bicara tentang hubungan Tuhan sama manusia, yang paling bisa menggambarkan hubungan Tuhan dan manusia itu adalah pernikahan. Makanya kenapa di dalam Efesus diajarkan tentang pernikahan itu seperti hubungan antara Tuhan dengan jemaat. Gitu. Makanya kita baca, boleh dibuka lagi ayatnya. Saya nggak bawa laptop soalnya. Saya akan selalu reverse ke ayat pokoknya. Ya, makanya kenapa di firman ini kita anggap Rizkur ini Tuhan. Ya, ini jemaat. Loh, penggambaran Tuhan dengan jemaat itu seperti pernikahan. Makanya kenapa kita disebut mempelai perempuan. Kristus itu disebut sebagai mempelai laki-laki. Ya, jadi ini seperti Kristus, bewoknya udah ada dia. Nah, Tina ini sebagai jemaatnya. Gitu. Jadi ketika Rizkur bicara tentang kuduslah kamu bagiku. Ketika Rizkur lagi bicara sama Tina sang istri ini. Untuk kuduskan kamu sama untuk Rizkur. Artinya begini. Yang lebih pengen bersama-sama Rizkur atau Tina? Kita harus paham bahwa yang lebih pengen bersama ternyata Rizkur. Dibanding Tina. Bener gak? Artinya sama. Ketika Tuhan bicara kuduslah kamu bagiku. Yang lebih pengen bersama dengan kita siapa? Nampaknya Tuhan bukan kita. Ya? Bahkan seringkali kita lupa sama dia, bener gak? Makanya kenapa ketika Tuhan bilang kuduslah kamu bagiku. Kenapa? Karena tanpa kekudusan yang di sini gak akan bisa bersatu dengan yang di sini. Makanya kenapa yang di sini dengan penuh kerinduan dia bilang kuduskan kamu. Kuduskan kamu bagiku. Dia bilang gitu. Oh ya? Bahkan saking ketidakmampuannya untuk menguduskan dirinya, dia turun. Supaya apa? Supaya one day mereka bisa kembali bersatu. Bener gak? Ya. Peluk dong. Peluk dong. Canda. Gak boleh. Di gereja gak boleh. Ya. Gitu. Oke, thank you Rizkur, Tina. Boleh balik. Ya. So, artinya firman ini bukan sebuah perintah. Tapi surat cinta, saya bisa bilang begitu. Karena dari firman ini kita mengerti bahwa ternyata sebegitu pengennya Tuhan sama kita. Dan sebegitu seringnya kita lupa sama dia. Gitu. Ya maka dari itu makanya kenapa kalau dikasih judul, ini baru judul ya teman-teman ya. Ya, kalau dikasih judul untuk sharing, ya, judul hari ini adalah harga sebuah kekudusan. Gitu. Kita sama-sama lihat apa harga dari sebuah kekudusan. Kita lihat di Ibrani 10 ayat 14. Ini harga dari sebuah kekudusan. Ya, kita mesti ngerti bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk menjaga kekudusan kita mesti ngerti betapa sayangnya dia sama kita. Dan ini harganya. Ibrani 10 ayat 14 firman Tuhan bilang begini. Sebab oleh satu. Ya, kita tahu siapa satu ini. Ya, oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan, kalau dalam Alkitab ianya huruf besar, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, artinya apa? Artinya ini sebuah harganya. Harga yang begitu mahal untuk menguduskan jemaatnya. Harganya adalah darah Kristus. Dia harus mati, kenapa? Karena ketidakmampuan kita. Bener gak? Ketidakmampuan kita untuk tetap kudus. Membuat Sang Maha Kudus itu harus mati buat kita. Ya ini harganya. Artinya apa? Sebegitu berharganya kita buat dia. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa bahwa dirinya gak berharga. No, enggak. Tuhan sangat menghargai kita yang ada di tempat ini. Amin. Tuhan sangat menghargai dunia ini. Meskipun dunia ini mungkin dipenuhi oleh hal-hal yang gak beres. Bener gak? Ya karena dia mati buat kita bukan ketika kita sudah melakukan yang benar buat dia. Dia mati buat kita ketika kita masih apa? Berdosa. Firman Tuhan yang bilang. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan udah mau mati buat kita. Makanya kita mesti tahu harga sebuah kekudusan bukan sebuah harga yang murah. Makanya jangan jadi orang yang murahan. Oh ya, baik laki-laki maupun perempuan sama aja. Jangan jadi murahan karena harga sebuah kekudusan adalah harganya sangat mahal. Harga yang bahkan gak bisa dibeli oleh emas sebanyak apapun. Emas lagi naik, bener gak? Ya. Tapi sebanyak apapun emas yang lu kumpulin gak akan pernah bisa membeli sebuah kekudusan. Bahkan untuk satu orang aja. Gak akan pernah kita bisa beli.
Ya karena harganya cuman satu. Harganya cuman ini doang. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Karena tanpa satu korban ini kita nggak akan pernah bisa disempurnakan. Hal apapun yang kita buat, hal apapun yang kita lakukan, hal apapun yang kita kerjakan nggak akan pernah bisa menyempurnakan diri kita untuk menjadi kudus. Nggak bisa. Ya cuman pengorbanannya yang menguduskan setiap kita, amin. Ini harga sebuah kekudusan. Jadi kalau ditanya harga untuk memperoleh kekudusan, ya ini satu doang. Kematian Kristus di kayu salib. Itu harga untuk menguduskan setiap kita. Ya makanya di Imamat 20 ayat 26 tadi itu benar-benar kata pertamanya tuh bicara tentang you must be holy dalam terjemahan yang lain. Harus, kekudusan bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Dan kita menjaga kekudusan bukan karena perintah harusnya, tapi karena kerinduan. Sama kayak Tuhan yang mati di kayu salib bukan karena keterpaksaan, bukan. Dia mati di kayu salib karena kerinduannya dia untuk bisa sama kita. Ngerti gak? Ya harusnya juga sama. Kita menjaga kekudusan bukan untuk apa? Bukan karena paksaan. Ya tapi karena kerinduan, karena kita juga pengen sama Tuhan pada akhirnya. Jadi kekudusan adalah inisiatif Tuhan buat setiap kita. Ya maka dari itu kita mesti menghargai, dan bagaimana cara kita menghargainya kita mau sama-sama lihat. Ya, teman-teman, kita perlu tahu satu hal bahwa harga untuk memperoleh kekudusan adalah pengorbanan Kristus. Setuju? Tapi harga untuk menjaga kekudusan adalah urusan kita. Gitu. Ya makanya kenapa kita mesti jaga yang namanya kekudusan. Apapun, apa aja yang perlu dijaga, area apa aja yang perlu dijaga. Oh nggak boleh nonton porno doang, nggak cuma itu, ngaco. Emang hidup lu cuma itu doang? Enggak. Oh nggak boleh ngomong kasar dong, enggak cuma itu. Hidup lu nggak cuma itu doang. Terus apa dong? Semuanya. Semua aspek kehidupan kita, semua aspek eksistensi kita, semuanya. Ya kalau ada 5 panca indera, 5-5-nya jaga. Ya pikiran termasuk perlu dijaga, perlu. Hati perlu dijaga. Ya karena firman Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bayangin disuruh waspada. Udah kayak Bang Napi, bener gak? Ya kan? Oh iya. Ya kita mau sama-sama lihat apa aja sih yang perlu dijaga. Coba kita sama-sama lihat ya. Di 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26. Ya, firman Tuhannya hari ini gak akan panjang seharusnya. Ya 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26. Firman Tuhannya bilang begini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, dari firman ini kita ngerti dasar yang diletakkan siapa, lebih tepatnya begitu. Cuman Kristus dasarnya. Karena kita dikuduskan oleh satu pribadi, yang itu pengorbanan Kristus. Ya makanya firman Tuhan ini menekankan kembali. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa yang kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Guys, untuk memperoleh kekudusan itu gratis. Tapi untuk mempertahankan kekudusan ada harganya. Untuk memperoleh kekudusan gratis karena Tuhan udah bayarin. Ya, harusnya setiap kita di sini, kadang kita kalau misalnya barangnya dibayarin orang, kita suka lupa diri. Ah udah dibayarin ini, bener gak? Ya, ah udah gratisan ini. Teman-teman, harganya terlalu mahal. Serius. Harga yang gak bisa ditebus oleh apapun yang ada di dunia ini. Ya. Dan kita perlu tahu bahwa satu hal begini, ketika kekudusan itu kita peroleh dengan gratis, untuk mempertahankan kekudusan itu gak gratis. Ada harganya. Makanya kenapa firman Tuhan bilang apa? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu harganya. Harga untuk mempertahankan kekudusan adalah meninggalkan kejahatan. Ya, ayat selanjutnya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Ingat, rumahnya satu, artinya apa? Kemungkinan satu gereja. Ini bukan beda rumah. Ini satu rumah. Artinya ada orang-orang yang nampaknya kualitasnya emas, tapi ada orang-orang Kristen yang nampaknya kualitasnya kayu. Yang kalau diuji sama api udah langsung angus. Tapi yang satu diuji dengan api makin murni.
Ya, emas itu kalau diuji pakai api makin murni. Kayu kalau diuji sama api apa? Jadi abu. Kita tahu mana yang berharga. Ya kan? Ya, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Artinya ini firman buat kita nih. Ini bukan firman buat orang yang belum percaya Kristus. Ini bahkan untuk yang percaya Kristus sekalipun kita mesti memperhatikan ini. Ya, terdapat perabot emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, ya, emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kenapa? Karena ada area yang gak mereka jaga. Sesuatu yang dipakai sama Tuhan yang mulia karena mereka menjaga apa yang udah mereka peroleh dari Tuhan. Salah satunya kekudusan jelas. Tapi yang satu lagi nampaknya mengabaikan itu semua. Ya. Dan kita tahu akhirnya jadinya agak kurang kan bisa dibilang gitu ya. Ayat selanjutnya. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, nah makanya kenapa dibilang kan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Makanya tinggalin yang jahat, kejarlah yang baik, amin. Oh iya, jangan pikir hanya karena gue udah jadi Kristen berarti udah pasti dipakai sama Tuhan secara mulia. Tar dulu, untuk dapetin kekudusan gratis, tapi untuk mempertahankan kekudusan ada harganya. Harganya kita mesti ninggalin kebiasaan kita yang lama. Ninggalin kejahatan yang biasa kita lakuin. Ya supaya apa? Supaya ya tadi firman Tuhan. Ya dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Kok jadi Kristen udah 10 tahun gini-gini aja kok. Perhatiin hidupmu. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan kita menganggap bahwa kekudusan yang kita peroleh dari Tuhan murahan. Bukan. Itu sangat mahal guys. Harganya gak bisa ditebus dengan apapun itu. Ya. Dan orang-orang yang menyadari itu pasti akan menjaga kehidupannya sungguh-sungguh. Amin. Ayat selanjutnya. Sebab itu apa? Jauhilah nafsu orang muda. Ya kalau misalnya terjemahan NLT-nya bilang run from anything that stimulates youthful lust. Lari dari apapun yang menstimulasi atau yang menjadi stimulan itu apa ya? Stimulan. Istilahnya yang membuat kita jadinya bisa jatuh dalam nafsu orang muda. Run, lari. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelawan sendirian. Ya tadi pagi Caca kasih sebuah ilustrasi yang bagus banget tentang kisah Yusuf, tahu? Ya, jadi di Alkitab di Kejadian ada satu kisah namanya Yusuf. Satu waktu Yusuf ini orang yang sangat saleh hidupnya. Ya terus habis itu dia kerja di rumah tuannya namanya Potifar. Ya teman-teman jangan berpikir bahwa Potifar itu istrinya istri tua, enggak. Kemungkinan besar mereka nyarinya istri-istri muda biasanya gitu. Karena pejabat-pejabat zaman dulu begitu kan. Apa sampai sekarang jangan-jangan? Oh enggak ya, harusnya enggak. Ya. Gitu. Oh ya. Ya terus satu waktu rumahnya lagi kosong, tiba-tiba Yusuf digoda sama istri Potifar. Apa yang Yusuf lakuin? Ya kalau yang dengerin tadi pagi ibadahnya, Yusuf kabur. Dia lari. Ya, salah satu kesalahan Daud adalah ketika Batsheba mandi, bukannya kabur dia malah panggil orangnya nama lu. Ya enggak? Bukannya dia kabur dia panggil orangnya. Makanya jatuh. Bener enggak? Karena kita nggak bisa. Kita harus ambil keputusan untuk kabur guys. Ya firman Tuhan bilang sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Kenapa? Kenapa harus kita kejar? Artinya sebelum kita bertobat hidup kita kayak gitu berlawanan. Ya, sebelum kita bertobat yang kita kejar adalah ketidakadilan. Ketidaksetiaan. Ya, kebencian. Perselisihan itu yang kita cari. Nanti kita akan baca lebih lanjut di ayat firman Tuhan selanjutnya. Ya makanya kenapa firman Tuhan bilang kejar ini. Keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Boleh dipercepat aja di ayat 22-nya. Ini ayat 22, sorry. Itu ayat 22 tadi ya. Ya, jadi jelas teman-teman bahwa ada sebuah harga yang perlu kita bayar ketika kita ingin menjaga kekudusan. Oh iya. Ya dan kita sama-sama mau lihat di ayat selanjutnya karena waktunya udah terbatas. Ayat selanjutnya di Galatia 5
Boleh? Di Galatia 5 ayat 16 sampai 26, teman-teman bisa lihat firman Tuhan ini. Ya, pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya kita bisa menjaga kekudusan kita? Ya enggak? Karena at the end of the day teman-teman, kita perlu sadar satu hal, bahwa kita nggak cukup mampu untuk menjaga kekudusan kita. Kita nggak cukup mampu. Ya, kita akan kesulitan ketika kita berhadapan dengan nafsu orang muda. Hai para pemuda yang ada di tempat ini. Ya, kita akan kesulitan. Ya, makanya kenapa kita mesti tahu bagaimana caranya supaya kita nggak jatuh dalam nafsu orang muda. Ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 26 firman Tuhannya bilang begini. Ya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti. Ternyata ini kuncinya. Jadi kunci untuk hidup kudus adalah hidup menurut roh. Maka setiap kita nggak akan menuruti kehidupan menurut daging. Jadi kalau firman Tuhan bilang, let your life be guided by the Holy Spirit. Biarkan hidup kita dituntun sama Roh Kudus. Itu artinya. Makanya kenapa Tuhan karuniakan Roh Kudus? Kenapa? Karena nggak ada satupun di antara kita yang sanggup untuk hidup kudus sendirian tanpa Roh Kudus. That's why kita perlu hidup kita dipimpin sama Roh Kudus setiap hari. Sebelum kita balik ke ayat ini, kita coba lihat di Yohanes 16 ayat 13, maksudnya dipimpin Roh Kudus itu apa sih? Ya, kita lihat sama-sama di Yohanes 16 ayat 13. Nih, Tuhan Yesus sudah ngasih tahu. Ya. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya, pastikan setiap kita dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Oh iya, karena kebenarannya yang akan dia katakan sama kita. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang salah, Tuhan yang akan ingetin kita melalui Roh Kudus. Hei, jauhi nafsu orang muda. Hei, jangan membenci tapi mengasihi. Oh iya, makanya kenapa baca firman jadi harusnya penting buat kita. Supaya kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Supaya one day ketika kita dihadapkan pada sebuah keadaan, Roh Kudus bisa ingetin kita melalui firman yang udah kita baca. Melalui kebenaran-kebenaran itu yang tidak dikatakan sendiri oleh Roh Kudus tapi didengarnya. Dan gak akan jauh dari apa itu yang disebut firman Tuhan. Makanya kalau misalnya pengen jaga hidup tetap kudus adalah apa? Baca firman dan lakukan firman Tuhan. Tunduk sama firman Tuhan. Biarkan firman yang memimpin setiap kita. Biarkan Roh Kudus yang ngingetin setiap kita. Itu yang harusnya kita lakuin. Makanya tiap hari fokusin hidup kita untuk terus baca firman Tuhan tiap hari. Bukan cuman push rank tiap hari, enggak. Ya. Karena sebagus apapun bintang kamu di Mobile Legends enggak penting, enggak bikin kamu kudus. Serius. Ya, tapi firman Tuhan itu yang harus kita baca setiap hari, bener enggak? Ya. Kita boleh balik lagi ke ayat Galatia tadi yang ayat 16. Ya, hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, ayat selanjutnya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yes, di dalam kita ada dua keinginan yang sedang bertarung, guys. Antara keinginan roh dengan keinginan daging. Makanya kadang ada orang-orang Kristen yang meskipun dia udah bertobat, dia tetap struggle. Jangan dihakimi. Firman Tuhan bilang apa? Untuk orang-orang yang kayak gitu, rajam pakai batu. Enggak lah, bercanda. Ya, firman Tuhan bilang apa? Doain supaya sembuh. Ya, kalau ada teman kita yang lagi jatuh, jangan dihakimi. Karena memang ada dua keinginan yang berseteru di dalam hati kita, yang berseteru dalam diri kita. Ya, tapi doain supaya sembuh. Makanya firman Tuhan bilang doa orang benar besar kuasanya. Ya, termasuk untuk nyembuhin penyakit dosa. Ya, firman Tuhan selanjutnya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, lihat garis bawahi kata memberi diri. Makanya saya bisa bilang kalau misalnya kekudusan adalah sebuah hal yang gratis kita peroleh dari Tuhan, menjaga kekudusan adalah keputusan. Oh iya, keputusan kita kan. Keputusan Adam dan Hawa untuk makan buah yang dilarang.
Keputusan Adam dan Hawa bukan untuk menuruti apa kata Tuhan, tapi menuruti apa kata hatinya. Ya, yang firman Tuhan bilang kadang hati kita tuh isinya jahat. Makanya kenapa kita mesti baca firman Tuhan dan mesti ngandalin Roh Kudus ketika kita pengen hidup benar. Gak bisa ngandalin yang lain. Dan ada kata memberi diri, artinya kita harus ngambil keputusan. Hari ini keputusan di tangan masing-masing. Hari ini kamu datang ke gereja, itu keputusanmu. Ya, saya datang ke gereja untuk apa ya? Main kali main. Atau mungkin cuma sekedar untuk menuhin aktivitas mingguan doang. Biar kelihatan Kristen. Ya, atau justru kita datang beribadah karena memang kita pengen sungguh-sungguh kenal sama Tuhan. Ya, kita saat teduh setiap hari karena memang mungkin kita pengen rindu untuk dipeluk sama Tuhan. Kayak tadi lagu yang terakhir. Ya. Karena sekali lagi untuk menjaga kekudusan itu tanggung jawab kita. Oh, Tuhan udah melakukan bagiannya secara luar biasa, guys. Sebuah karya yang kita nggak bisa ikutin. Ya, karya penyalipan, karya pengorbanan yang terlalu mahal untuk memberikan kita kekudusan. Tapi untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga yang dikaruniakan itu bagian kita. Jangan lempar tanggung jawab. Makanya kenapa firman Tuhan bilang apa? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu. Makanya beri dirimu. Tunduk sama firman. Ya, tunduk sama firman bukan sama keinginan. Ya, dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat selanjutnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, nah ini segala kejahatan yang tadi. Ya, kita baca. Ini mirip sama yang 2 Timotius tadi, makanya saya agak skip, saya pindahin ke sini. Ya, karena waktunya 5 menit lagi. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, mirip sama tadi ya. Hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Ada loh orang-orang yang dikit-dikit pengennya kerinduannya adalah berselisih. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Yang tegar tengkuk banget ada tuh. Gitu-gitu. Oh, ini kayaknya belum berselisih nih hari ini nih, cari lawan lah gitu. Oh iya, guys, kekristenan itu bawa damai bukan bawa perang. Enggak, kita nggak nyari lawan. Kita cari kawan, serius. Ya bahkan firman Tuhan bilang apa? Kita harus perbanyak kawan dan berdoa buat lawan itu. Bukan cari lawan. Ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Nah, area yang cukup struggle. Sini ya, amarah. Ya, yang ketawa tahu. Oke. Ya, kepentingan diri sendiri. Egois. Ini kita dulu nih, ini kita dulu. Tapi hari ini kita ambil komitmen, ambil keputusan untuk kayak gini, setuju? Ya, kepentingan diri sendiri, mikirinnya cuma diri sendiri, pokoknya yang lain ntar dulu. Penting gue kenyang sendiri, yang lain kelaparan gak peduli. Ya, percideraan, roh pemecah, apa lagi? Nextnya, makin kecil tulisannya, makin banyak nampaknya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, artinya kalau misalnya bilang party, ya, nih firman Tuhannya, gak usah party-party, press party boleh, ya, masuk. Ya, nggak usah sok-sok party-party dah. Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya, ini surat Paulus untuk jemaat di Galatia. Saya mikir apa Paulus terlalu malas buat nulis karena terlalu panjang. Sampai dikasih dan sebagainya. Ini biasa bercandaan kita, bener nggak? Ya kan? Dulu kalau misalnya di taekwondo tuh, misalnya udah sabuk hitam nih, itu ada sabuk hitam dan 1, dan 2, dan 3, dan sebagainya. Biasanya kita bilang begitu buat bercanda. Ya, saya pikir ini Paulus lagi bercanda kali nih. Dan sebagainya. Artinya nampaknya terlalu banyak. Terlalu banyak nafsu orang muda yang kita hidupi kayaknya. Sampai Paulus sendiri udahlah tulis saja dan sebagainya. Yang mirip-mirip. Ya, terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Jadi jangan percaya kalau orang di luar sana bilang sekali selamat pasti selamat kok. Ya pengen bikin dosa sebanyak apapun pasti selamat. Ngaco. Bisa hilang ngaco. Oh iya. Kekudusannya sih gratis, keselamatannya sih gratis. Tapi nampaknya ada harga untuk mempertahankan itu semua. Dan barang siapa yang menyatakan dirinya milik Tuhan harusnya meninggalkan kejahatan. Firman Tuhan bilang begitu kan. Komitmen itu namanya kekristenan. Ya makanya kenapa pernikahan itu perlu komit. Betul Rizker? Karena untuk setiap kita yang siap menjadi mempelai perempuannya Tuhan harus siap untuk komit.
Oh iya, musik udah naik. Oke. Ya lanjut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada buah roh itu satu, tapi ada 9 bentuk, 9 rasa atau apapun itu. Ya, ini sebenarnya menarik juga buat dibahas satu-satu. Beberapa waktu yang lalu sempat bahas tentang kebaikan sama Hansen dan beberapa orang. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa? Karena apapun yang ada di dunia ini, ajaran apapun pasti setuju dengan 9 hal ini. Betul nggak? Nggak ada kan ajaran yang bilang jangan mengasihi, nggak ada. Tuh, ini ajaran absolut. Kekristenan udah lebih dulu. Ya, selanjutnya. Barang siapa menjadi milik Kristus, siapa yang merasa dirinya punya Tuhan? Boleh angkat tangannya? Yang ragu-ragu, tolak lu nanti. Bercanda. Ya bercanda ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan apa? Daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jadi kesimpulan khotbah ini cuma satu. Untuk memperoleh kekudusan ada satu pengorbanan. Untuk memperoleh kekudusan, ya harga dari memperoleh kekudusan adalah kematian Kristus di kayu salib. Tapi harga untuk mempertahankan kekudusan adalah dengan menyalibkan kedagingan kita. Pilihannya kita pengen yang mana? Kita pengen mengabaikan Tuhan atau kita justru pengen sama kayak Tuhan? Ya, kudus. So teman-teman, hari ini khotbahnya singkat, cuman satu poin. Bahwa harga dari sebuah kekudusan adalah karya penyalipan Kristus. Tapi harga untuk mempertahankan kekudusan adalah menyalipkan kedagingan kita. Makanya kenapa saya bilang dasarnya adalah imamat tadi. Boleh dibuka lagi gak ayat imamat 20 ayat 26 tadi? Ya. Ayat ini harus jadi ayat pegangan kita, membuat kita mengerti bahwa sesayang itu Tuhan sama kita. Dia mempercayakan kita untuk memperoleh kekudusan secara cuma-cuma. Supaya apa? Supaya kita menjadi miliknya. Supaya kita sama-sama dia di sorga nanti. Ya, supaya nggak ada satupun yang ketinggalan, supaya nggak ada satupun yang kelewatan. Kita harus lihat ayat ini bukan sebagai sebuah perintah, tapi sebagai sebuah kerinduan. Yang harusnya kita juga sama. Dengan menyadari ini, dengan menyadari bahwa harga dari sebuah kekudusan yang kita peroleh adalah kematian dia di kayu salib. Itu bukan harga yang murah. Makanya jangan bikin diri hidup kita jadi murahan. Oh iya, karena harga untuk memperoleh kekudusan itu sangat mahal. Ayo kita jaga sama-sama. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.